ini aku meh keluar risan di rumah, tapi nanti meh keluar terus ke PMI, tinggal di rumah ya, bisa diambil Ji. Sumartono Hadinoto. Inilah aktivitas kesibukan Sumartono Hadinoto dalam kesehariannya. Baginya, handphone harus aktif selama 24 jam. Hal ini merupakan sebuah komitmen beliau untuk menolong sesama. Pria kelahiran Solo 21 Maret 1956 ini berpembawaan ceria, suka bergaul, dan dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Martono adalah sapaan akrabnya di lingkungan organisasi maupun masyarakat, khususnya di kota Solo. Bila mengenal sosok Martono lebih dekat, kesan pertama yang didapat ialah raut wajahnya yang selalu sumringah, tempo bicaranya sedikit cepat namun mengesankan. Kepribadiannya yang terbuka dan hangat menjadikan siapa saja betah bertukar pendapat dengan Martono. Benar saja, pria yang lahir dengan nama Ko Leong Hau ini memiliki 15 organisasi sosial. Posisinya mulai dari bagian humas, bendahara, sekretaris, ketua umum, hingga penasehat di sejumlah organisasi. Di mana ada beberapa organisasi yang mengadakan rapat rutin setiap seminggu sekali, seperti Perkumpulan Masyarakat Surakarta atau PMS, kemudian PMI, Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, kemudian di Radio Meta FM, dan yang lainnya ada yang sebulan sekali, seperti Lions Club Solo Bengawan, kemudian Panti Asuhan Karuna, kemudian yang lain biasanya insidentil, selain apabila ada acara, juga apabila ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan antar pengurus. Saat ini Martono tinggal bersama istri, anak, dan 2 orang cucu yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda 150 Solo. Rumah tersebut sekaligus tempat roda bisnis yang kini dijalankan oleh anak dan menantunya. Keharmonisan keluarganya saat ini merupakan harta paling bahagia yang dimiliki oleh Martono. Bisa dilihat ketika kedekatan Martono kepada 2 cucunya yang masih belia, seakan momen yang terbaik di dalam kehidupannya. Sosok Martono yang dikenal akan jiwa sosialnya ini terlihat aktif di organisasi amatir Radio Indonesia atau ORARI sejak duduk di bangku SMA. Beruntung istrinya Meliana Kusyanto memiliki suami yang aktif di bidang sosial. Walaupun awalnya sang istri keberatan suaminya menghabiskan hari-harinya untuk sosial, dirasa waktu akan menguras tenaganya, di mana tidak mengenal jam kerja karena di dunia sosial merupakan sebuah pengabdian. Namun, lambat laun Meliana sebagai istrinya pelan-pelan menyesuaikan kinerja sang suami, dan ternyata hal itulah yang membuatnya happy. Selama dia happy ya, saya bilang selama dia senang, happy, bahagia, kita keluarga kan juga mendukung gitu. Segala sosial itu kan dari hati ya, ikhlas, yang penting ikhlas. Mengelola belasan organisasi dalam waktu yang bersamaan tentu bukan perkara gampang. Tetapi bagi organisator ulung seperti Martono, aktivitas semacam itu adalah bagian dari fragmen hidupnya yang khas dan berbeda, seperti kekhasan musik country yang dia gemari. Country road, take me home. Kehidupan saya sangat-sangat tidak nyaman. Dari mulai saya lulus SMP yang harusnya saya sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan mau ke luar negeri, tapi karena ayah meninggal, kemudian dari mulai SMP itu, lulus SMP hingga beberapa tahun ke depan, banyak hal yang sangat membuat saya tidak nyaman. Dan saya sempat komplain kepada Tuhan waktu itu, kenapa Tuhan memberikan hal seperti ini. Tapi ternyata sekarang saya baru tahu bahwa itu semua adalah bukan hal yang tidak nyaman yang diberikan Tuhan kepada saya, tapi sebuah pembelajaran atau sebuah keadaan yang disiapkan oleh Tuhan. Bagaimana saya sekarang bisa melayani dengan segala keterbatasan tentunya. Setiap orang punya keterbatasan, tapi yang penting dengan keikhlasan. Inilah yang membuat saya sangat nyaman.
Bukan sekedar sosok pemimpin di keluarganya, menurut putri satu-satunya Wiranti Widyastuti Hadinoto, ayahnya merupakan sosok figur yang dikaguminya. Ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, layaknya pas diterima oleh sang putri. Bagaimana tidak, Martono yang kental kepribadian sosialnya dicipratkan kepada putrinya, di mana berbuat sosial adalah hal yang menyenangkan baginya. Seiring berjalannya waktu juga kita udah biasa gitu. Maksudnya dalam artian gini, Bapak itu kan selalu mengajarkan apa yang ditabur itu akan dituai. Terus kita tuh selalu istilahnya kalau bisa itu merasa bahwa kita tuh hidup itu selalu bersyukur gitu. Dengan bersyukur itu ya kita nyaman gitu. Kalau mungkin dulu Bapak juga enggak, saya istilahnya gini, mungkin kalau saya terlalu banyak merengek ya waktu itu, Bapak mau di rumah gitu, mungkin ya sekarang juga teman saya nggak sebanyak sekarang. Jadi semua hidup itu kan sudah ada yang ngatur gitu. Ya saya pikir juga dengan Bapak seperti ini juga kita juga mendapatkan hal yang positif. Sebetulnya orang lahir tidak bisa memilih mau menjadi apa. Bukan Tionghoa, bukan Jawa, bukan Batak, bukan Sunda. Tapi saya sekarang semakin yakin semua kembali kepada manusianya. Juga bukan agamanya apa. Bisa? Bisa. Oh iya? Jantung bisa. Sampai reagennya. Jantung kena serangan jantung juga. Inilah salah satu organisasi yang digeluti oleh Martono Hadinoto. Di PMI ini, Martono memegang 3 jabatan sekaligus. Bukan tanpa alasan, Martono dipercayai dalam kepengurusan. Jabatan yang dipegangnya yakni Sekretaris PMI, lalu sebagai Komandan Satgana dan Direktur Medical Action Team. Bukan mafia jabatan, namun inilah Martono yang selalu mengutamakan komitmennya dalam hal sosial. Seperti halnya dalam memimpin rapat, dalam kesempatan tersebut, Martono selalu berbagi ilmu dan pengalamannya. Paling tidak lewat diskusi yang ia sampaikan membuka hati manusia untuk selalu berbagi dengan sesama. Hal menonjol dari sosok Martono lainnya, walaupun ia lahir dari keturunan orang Tionghoa, sifat pluralisme sangat melekat di hatinya. Baginya, perbedaan adalah keragaman yang menarik. Sebetulnya orang lahir tidak bisa memilih mau menjadi apa. Bukan Tionghoa, bukan Jawa, bukan Batak, bukan Sunda. Tapi saya sekarang semakin yakin semua kembali kepada manusianya. Juga bukan agamanya apa. Karena setiap manusia dilahirkan ini punya tugas masing-masing. Dan hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mau pilih jadi orang yang mempersulit orang lain, membuat susah orang lain, itu ya pilihannya. Tapi tentunya kalau kita sudah memilih apapun kita ingin menjadi seperti apa, ya kita harus siap bayar harganya. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Bapak itu sebenarnya sudah capek seharian mungkin dia beraktivitas. Jam 12 malam ada salah satu istilahnya pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah. Nggak mau itu Bapak itu bener-bener orang itu dicari darahnya sampai dapat. Walaupun Bapak sudah istilahnya bahasa Jawanya apa tele-tele ya, udah capek, tapi dia masih mau. Mungkin sampai jam setengah 2 malam, jam 2 malam gitu. Malam-malam masih diurusin gitu loh. Nah itu yang saya salut ya. Mungkin nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Untuk sosialnya. Jadi bener-bener mau membantu sesama. Meski menyandang jabatan di organisasi,
Martono tak segan turun langsung mengecek kondisi lapangan. Ia tak marah meski ditelepon pukul 2 dini hari untuk dimintai bantuan. Sebaliknya, justru senang karena berarti ia merasa masih berguna bagi orang lain. Dan di PMI inilah ia bahagia berkiprah dalam organisasi kemanusiaan. Bersama pengurus lain, PMI Cabang Solo berhasil menyediakan ambulans 24 jam serta ketersediaan stok darah 300 kantong darah per hari. Ketika awal bergabung dengan PMI, saya agak kaget juga dengan pola pikirnya. Dia sangat kuat keinginannya untuk menolong siapapun tanpa membedakan latar belakang apapun. Ini yang pada awalnya kami juga, karena kami terbiasa dengan aturan-aturan. Beliau ini sering keluar aturan, sering melanggar aturan sebetulnya, tetapi untuk tujuan yang positif. Selebihnya menurut rekan Martono yakni Dr. Titis, apa yang dimiliki beliau mencerminkan sosok yang inspirasi. Loyalitas dalam bersosialnya membuat dirinya kagum akan kehadirannya. Saya yang sudah lebih dari 30 tahun bertugas di lembaga sosial seperti ini, baru sekali ini saya ketemu orang yang luar biasa seperti ini. Jadi kalau beliau terpilih sebagai orang yang menginspirasi, saya kira ini sangat tepat. Murah senyum, melekat di usianya yang ke-59 tahun, nampak di raut wajahnya yang mulai mengkeriput. Bisa terlihat kedekatannya dengan anak-anak pada waktu kunjungan Yayasan Kanker Anak di Rumah Sakit Muwardi Solo. Apa yang dilihat Martono saat itu mencerminkan rasa bersyukur atas kesehatan yang dimiliki. Tercatat, anak-anak terkena kanker di Rumah Sakit Muwardi sebanyak 65 anak. Bisa jadi senyumnya mereka belum tentu tersenyum di usianya sekarang ini. Sebab inilah Martono dikenal kedekatannya dengan masyarakat. Menurutnya, apa yang diberikan berkat oleh Tuhan harus disyukuri dan terus diamalkan. Jadi karena perjalanan hidup yang selama ini saya lakukan, kemudian beberapa saat ini ada beberapa tokoh yang harus pulang dipanggil Tuhan, saya merasakan bahwa sebenarnya kita ini lahirkan sendiri dan telanjang. Besok kalau kita dipanggil menghadap yang di atas pun sendiri, bahkan badan kita pun harus ditinggal. Nah, untuk itulah setiap orang pasti punya berkat masing-masing. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri berkat itu. Nah, kalau kita bisa mensyukuri berkat, tentunya hidup ini sangat-sangat menjadi indah. Nah, dari situlah saya mulai mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya ternyata sudah melebihi apa yang saya lakukan. Dan dengan bersyukur saya merasa hidup ini luar biasa indahnya. Jadi kita sebetulnya hanya dipercaya sebagai salurannya. Sehingga kalau kita semakin ikhlas, semakin tulus, semakin mau berbagi kepada sesama, tentunya Tuhan akan mempercaya kita menjadi saluran berkat yang semakin besar. Komitmennya terhadap dunia sosial memang kental dimilikinya. Aktivitas demi aktivitas terus dijalankan Martono. Di Gria PMI Peduli ini juga termasuk organisasi pilihannya. Kita ke Gria PMI Peduli untuk menengok saudara kita yang ada di sana. Gria PMI Peduli yang berlokasi di Mojosongo, Kota Surakarta, merupakan geria penampungan orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaannya.
Di sini Martono menjabat sebagai Wakil Kepala Gria PMI Peduli, memonitoring perkembangan Gria ini salah satu prioritasnya. Baginya, orang-orang seperti ini masih memiliki hak yaitu kehidupan yang layak seperti manusia normal lainnya. Sebuah organisasi akan maju dan berkembang apabila organisasi ini mempunyai sebuah misi visi yang jelas dan mendapatkan pengurus yang punya komitmen dan keikhlasan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman di organisasi bahwa kita kalau sudah mau menjadi pengurus, menjadi staf, menjadi karyawan di sebuah organisasi, apalagi organisasi sosial dan khususnya kayak PM ini organisasi kemanusiaan, yang kita butuhkan adalah sebuah komitmen. Karena kita mau duduk di rumah santai, mau kita tidak bekerja atau mau bekerja keras di kantor, itu tidak berdosa. Tapi kalau kita sudah mau memberikan atau mau berbagi, mau melayani di sebuah organisasi, apalagi organisasi sosial dan kemanusiaan, kalau kita tidak punya komitmen akan menjadi sebuah dosa yang sangat besar. Kenapa begitu? Karena kita mengganggu orang lain yang mungkin lebih komit daripada kita yang mau membantu organisasi itu. Dengan adanya kita di situ, justru mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan kita yang mendapat kepercayaan, kita tidak punya komitmen terhadap organisasi itu. Jadi saya selalu pesankan kepada teman-teman, siapapun yang ingin join, ingin bersama-sama atau dipercaya menjadi pengurus di sebuah organisasi, khususnya organisasi sosial, bahkan organisasi kemanusiaan, ya harus dengan komitmen yang tinggi dan harus dengan keikhlasan yang luar biasa. Sudah makan? Tegur sapa menjadi aktivitas di Gria tersebut. Murah senyum sebagai kebiasaannya menjadi pembuka dalam percakapan kala itu. Sama halnya dengan pasien Putri, walaupun mereka di balik jeruji, kehadiran beliau seakan menjadi pusat perhatian. Beberapa pasien banyak yang ingin bercakap dengannya, seakan beliau sebagai orang tua dari mereka. Dia ada yang menjaga dan melindungi kami, yang bertanggung jawab pada kami di sini. Beliau menempatkan kami di sini untuk menjadi seorang Yesus yang terbaik dengan keikhlasan dan juga kemuliaan Tuhan Yesus. 15 organisasi yang diikutinya bukan sebuah beban bagi Martono. Disinilah yang membedakan beliau dengan orang lainnya, merasa happy dalam menjalani semua organisasinya. Terbukti ketika Martono 15 tahun silam melepaskan usaha bisnisnya kepada keluarga. Bisnis elektronik, plafon gipsun, dan usaha lainnya diserahkan kepada putri dan menantunya. Lagi-lagi komitmen menjadi sebabnya. Perkumpulan Masyarakat Surakarta atau PMS menjadi bukti Martono atas komitmen dalam hal bersosial. Banyak agenda sosial yang dilaksanakan di PMS ini. Rapat rutin seperti inilah tak pernah absen diikutinya. Di mata rekan-rekannya, beliau sosok yang patut untuk dicontoh. Pak Martono, saya kenal dengan Pak Martono sudah lama, sudah sejak tahun 70-an. Ya. Jadi selama saya kenal orangnya si entengan bau, ya, dengan tangan dimintai tolong apa aja selalu dia tidak pernah nolak, ya. Dan dia sangat komunikatif orangnya terhadap siapapun, ya, sampai dari kalangan yang bawah pun, ya, dia bisa menyesuaikan keadaan situasi di mana dia berada. Dan selama ini saya tahu dia banyak kegiatan-kegiatan sosial dan menjabat dari beberapa organisasi, mungkin antara 20-an organisasi yang semuanya bisa dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada dia. Sosok Pak Martono ini jarang sekali saya temui, ya, di kota Solo maupun di tempat lain, ya. Nah, kalau di Solo ini ada mungkin 10 orang seperti Pak Martono, wah itu akan lebih hebat untuk kota Solo ini. Dan
keluarga semuanya. Ya, itulah pasang surut kehidupan yang dirasakan Sumartono Hadinoto, membawanya pada pilihan hidup saat ini. Kesempatan mengembangkan bisnis berseliweran di hadapannya, tetapi ia memilih mendedikasikan diri pada kegiatan sosial. Setelah beberapa tahun saya berbagi kepada sesama, sebetulnya berkat yang kita berikan kepada mereka adalah berkat hak mereka yang untuk mendapatkan berkat itu. Jadi kita sebetulnya hanya dipercaya sebagai salurannya. Sehingga kalau kita semakin ikhlas, semakin tulus, semakin mau berbagi kepada sesama, tentunya Tuhan akan mempercaya kita menjadi saluran berkat yang semakin besar. Seumpama pipa peralon, kita akan menjadi pipa peralon yang makin besar, dan semakin besar berarti air yang lewat di pipa itu semakin banyak, dan tentunya kita ikut basah selalu. Ini yang saya alami. Jadi sehingga di dalam kehidupan ini jangan pernah merasa kalau kita mau berbagi pada orang lain itu akan mengurangi berkat kita. Bahkan kita akan menjadi saluran berkat kalau kita bisa dipercaya dengan tulus dan ikhlas.